Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir dengan obrolan Julian dan Xavier tentang Lloyd. Mereka mulai curiga bahwa Lloyd yang sekarang adalah palsu. Julian lalu menanyakan tentang maksud Xavier yang berkata, kemungkinan tubuh Lloyd diambil oleh jiwa orang lain. Xavier lalu berkata bahwa itu bisa saja terjadi. Menurut buku yang ia baca, untuk menstabilkan jiwa seseorang ke tubuh orang lain membutuhkan jumlah mana yang sangat besar. Jadi dia diam-diam memeriksa saat Lloyd tidur untuk melihat apakah ada mana yang mengikat paksa jiwa Lloyd. Lloyd pun terkejut karena dirinya tidak pernah menyadari bahwa Xavier memeriksanya saat dia tidur. Julian lalu bertanya apakah tubuh Lloyd telah diambil alih. Lloyd pun menjadi deg-degan mendengar ucapan Xavier. Namun Xavier berkata bahwa dia tidak menemukan jejak panah yang aneh sedikit pun di tubuh Lloyd dan jiwanya terasa sangat alami. Lloyd pun menjadi lega setelah mendengar jawaban Xavier. Xavier lalu meminta Julian untuk melupakan hal ini karena ini terlalu absurd. Julian berkata yang lebih absurd adalah perubahan Lloyd yang tiba-tiba. Lloyd yang berada di luar menyadari bahwa tidak mungkin Xavier tidak menyadari keberadaannya. Lloyd yakin Xavier ingin dirinya mendengarkan hal ini. Jadi selama ini Xavier curiga kepada Lloyd. Namun dari dalam, Julian berkata bahwa dirinya tidak pernah mengetahui bahwa keluarganya memiliki hutang. Dia mengira bahwa hanya dia yang bekerja keras selama ini. Dan sekarang Julian menyadari betapa kerasnya usaha Lloyd selama ini. Jadi sekarang dia akan mempercayai perkataan Lloyd. Sistem lalu muncul. Ketertarikan Julian terhadapmu telah bertambah 2. Bonus 28 poin RP ditambahkan. Tingkat kesukaan Julian kepada Lloyd menjadi minus 59. Lloyd pun menjadi senang karena ternyata Julian bisa menghasilkan poin RP untuknya. Sistem lalu bertanya apakah Lloyd tidak tersentuh sama sekali. Dan Lloyd berkata, ya bodo amat lah. Lalu Lloyd pun masuk ke dalam ruangan dan meminta Julian untuk bergegas. Julian lalu bertanya kemana mereka akan pergi. Lalu Lloyd berkata bahwa dia akan melatih tubuh Julian. Langkah pertama adalah persiapan untuk kabel jembatan gantung modern. Pertama, lunakan tanah untuk membuat adonan seperti pizza sepanjang 1 meter. Lalu lengkapi adonan tadi dengan berbagai macam tanah dan bebatuan. Langkah ketiga, biarkan bel memakan adonan yang sudah dibuat tadi. Lalu keempat, bel akan mengeluarkan tainya dalam bentuk kabel baja. Lalu setelah dikin, podong akan menggulung 120 kabel baja tadi secara bersamaan. Dan pembuatan kabel baja jembatan pun telah jadi. Lloyd lalu memberikan skopnya dan meminta Julian untuk melakukan seperti yang ia contohkan. Lloyd berkata bahwa tahapan ini sangat penting. Jika tahapan ini berantakan, maka semuanya juga akan hancur. Lloyd berkata, selain untuk hitung mereka, ini juga untuk menentukan kehidupan Akademi Julian. Julian lalu bertanya, mengapa hal sepenting ini dipercayakan kepada dirinya? Lloyd lalu memarahinya. Dia berkata bahwa pekerjaan ini sangat penting. Karena itu, dia memilih orang yang pintar dan bertanggung jawab seperti Julian. Julian pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan Lloyd. Lalu Lloyd dan Xavier pun akan pergi meninggalkan Julian. Lloyd yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat berpikir. Untuk membangun jembatan gantung modern dengan teknologi di zaman ini adalah hal yang sulit. Dan dia yakin akan mustahil jika membuatnya sendiri. Maka dari itu Lloyd pergi ke tempat yang sekarang ia tuju. Dia akan meminjam teknologi dari tempat ini. Ternyata tempat ini adalah bengkel milik kurcaci kerajaan, Master Craftsman Cordigus. Tapi belum Lloyd mengatakan apapun, si Cordigus sudah menyuruh Lloyd untuk pergi dan dia tidak mau mendengarkan perkataannya. Lloyd sudah mengetahui watak kakek dwarf ini dari novel. Dia tidak akan mau bergerak jika ia tak tertarik, bahkan jika itu permintaan dari ratu sekalipun. Tapi Lloyd telah menyiapkan sebuah rencana untuk ini. Lloyd lalu menunjukkan gambar desain rangka jembatannya kepada Pak Tua itu. Pak Tua dwarf itu berkata bahwa dirinya tidak tertarik dengan gambar desain milik manusia. Namun saat dia melihat desain milik Lloyd, Pak Tua itu lalu terdiam sejenak. Lloyd lalu meminta maaf telah mengganggu Pak Tua itu. Lalu Lloyd menggulung desainnya dan berkata bahwa dia akan mencari blacksmith yang lain saja. Namun saat pergi, Pak Tua itu menghentikan Lloyd. Pak Tua itu lalu berkata, struktur itu, jika kekakuan keseluruhannya tidak dicocokkan dengan sempurna, maka kau pasti tahu apa yang akan terjadi, kan? Lloyd lalu berkata, tentu saja, itu akan ambruk, dan jembatannya akan runtuh, dan orang-orang di atasnya akan mati. Dan Lloyd akan disalahkan atas kematian orang. Lalu Lloyd akan berteriak dari tempatnya, jika saja yang membuatnya adalah Cordigus, maka ini tidak akan terjadi.
Pak tua itu lalu berdiri dan berkata, "Dasar bajingan licik, apakah itu sebuah ancaman?" Lalu Lloyd berkata, "Ini adalah permohonan untuk seorang master craftsman." Tapi Pak tua itu berkata bahwa ekspresi Lloyd seperti sedang mengancamnya. Dengan terpaksa, Pak tua itu lalu meminta Lloyd untuk memberikan desainnya agar dia bisa melihatnya. Setelah melihat desainnya, Pak tua itu lalu berkata, dia yakin di seluruh kerajaan hanya dia yang bisa membuat ini. Jika Lloyd memberikannya kepada orang lain, maka akan ada banyak kesalahan. Lloyd dengan tersenyum berkata, maka dari itu dia memaksa Pak tua itu. Pak tua itu lalu kesal melihat ekspresi Lloyd yang bangke. Dia berkata, jika Lloyd bisa mendesain hal semacam ini, maka Lloyd sudah pasti merencanakan untuk menarik perhatian Pak tua ini. Lloyd dengan ekspresi bangkainya lagi berkata, mana berani dirinya melakukan hal semacam itu. Dia menambahkan bahwa dirinya hanya bisa mengandalkan kebaikan hati dari Pak tua itu. Melihat ekspresi itu lagi, Pak tua itu berkata untuk menghentikan ekspresi menjengkelkan itu. Pak tua itu lalu setuju dan mau melakukannya. Lloyd pun lalu menundukkan kepalanya dan berterima kasih. Dan terlihatlah situasi pekerjaan, di mana pembuatan kabel masih berjalan di sisi Julian. Dan di bengkel Dwarf, pekerjaan rangka jembatan pun telah dimulai. Sementara itu, Lloyd dan Xavier mulai mengerjakan menara gantung. Saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba dari belakang mereka, terdapat seseorang yang meminta mereka untuk menghentikannya. Orang itu membawa beberapa pasukan, dan dia juga menuduh Lloyd telah menipu Yang Mulia Ratu. Lloyd pun sangat terkejut mendengar perkataan orang itu. Dan ternyata terdapat dua orang yang sedang menghadap Yang Mulia Ratu Magento. Mereka berusaha meyakinkan Ratu Magento untuk tidak merekonstruksi jembatan Magena, karena jembatan itu sudah berdiri selama 30 tahun dan tetap baik-baik saja. Menurut mereka, hal ini hanya membuang-buang kas kerajaan. Mereka juga menghasut Ratu Magento untuk menghukum Lloyd dan mengambil kembali emas kerajaan. Akhirnya Ratu Magento pun melakukan rapat dan memanggil kedua belah pihak. Ratu Magento lalu meminta mereka untuk menyampaikan argumen milik mereka. Mulai dari Guild yang menduduh Lloyd. Lalu pemimpin Guild kerajaan itu yang bernama Vector berkata bahwa jembatan Magena telah dibangun oleh pemimpin Guild mereka sebelumnya dan sudah bertahan lebih dari 30 tahun. Dia berargumen bahwa jembatan Magena terbuat dari baja, jadi dapat menahan arus kuat dari sungai Magena. Baginya, mengatakan kalau jembatan Magena akan runtuh itu sangat sulit dipercaya, dan hal ini merupakan penghinaan terhadap guildnya dan ratu. Mendengar itu, Lloyd lalu bergumam bahwa jembatan Magena akan runtuh karena akan terjadi perlawanan antara pasukan kerajaan dan pemberontakan di sungai Magena. Dan saat itu terjadilah hujan lebat hingga membuat jembatannya runtuh. Tapi Lloyd tidak bisa bilang kalau dia tahu tentang masa depan. Ratu Magento lalu meminta Lloyd untuk memberikan pendapatnya. Tapi tanpa disangka-sangka, Lloyd bertanya kepada birokrat di samping pemimpin guild. Lloyd bertanya, sudah berapa banyak uang yang diterima birokrat itu? Sontak, pria itu terkejut mendengar perkataan Lloyd. Dia lalu marah-marah karena Lloyd berani menuduhnya di depan Yang Mulia Ratu. Lloyd hanya tersenyum melihat ekspresi dari pria itu, karena di Korea semua orang akan tahu apa yang akan terjadi jika pengusaha dan polisi bertemu, entah polisi yang menipu pengusaha atau para pengusaha yang menyuap politisi dan meminta bekerja sama. Dan yang terakhir, mereka berencana untuk memonopoli anggaran dan mengambil hak bisnis. Kayak di negara mana gitu. Namun tiba-tiba Ratu Magento menghentikan Lloyd. Dia berkata bahwa Lloyd telah melakukan suatu kesalahan besar. Mendengar itu, Lloyd pun menjadi gugup dan menelan ludahnya. Ratu Magento berkata bahwa Lloyd telah berani menuduh pejabat kerajaan di depannya tanpa adanya bukti. Ratu Magento lalu berteriak, memerintahkan untuk segera menyiapkan hukuman untuk Lloyd. Lloyd pun lalu diikat dan kepalanya akan dipenggal oleh Algojo. Ratu Magento lalu berkata, Lloyd Frontera, kau telah menghinaku dan pelayanku dengan tuduhan palsumu. Aku akan mengembalikan kehormatan pelayanku. Melihat keadaan Lloyd, Xavier pun ingin mencabut pedangnya. Ratu Magento lalu memberikan Lloyd kesempatan untuk berbicara. Lloyd berkata bahwa yang bersalah, keluarganya harus dibasmi. Mendengar itu, Xavier menjadi serius. Ratu Magento lalu bertanya hal itu kepada dua manusia kampret tadi, dan mereka menyetujuinya. Ratu Magento lalu berkata sesuatu, dan Xavier sudah siap untuk mencabut pedangnya. Namun Ratu Magento berkata bahwa dia akan membuktikan bahwa pelayannya tidak bersalah. Mendengar itu, dua manusia kampret tadi pun menjadi keringat dingin. Lalu salah satu dari mereka pun dikelilingi oleh 4 magician. Lloyd yang melihat itu pun tersenyum bahagia. Ratu Magento lalu memerintahkan 4 magician itu untuk menggunakan sihir pengakuan kepada birokrat itu. Si birokrat itu pun menjadi panik tak karu-karuan dan memintanya untuk menunggu sebentar. Tapi 4 magician itu lalu mengeluarkan sihir pengakuan. Lloyd pun menjadi tambah senang melihat kondisi itu.
Dan akhirnya kedua manusia kampret itu mendapatkan hukuman akibat ulah mereka. Lloyd lalu berkata kepada dua manusia kampret itu. Lloyd meminta kepada ratu untuk tidak menghukum keluarga mereka karena tidak bersalah. Lloyd pun memuji dirinya yang berbuat hal baik, padahal aslinya mah si Lloyd kesel gara-gara dua manusia laknat ini mengganggu pekerjaannya. Dan si Ratu Magento memerintahkan semua orang di kerajaan untuk mengabdikan diri untuk membantu pembangunan jembatan itu. Berkat itu terdapat magician yang membantu dengan menggunakan sihir gravitasi untuk menurunkan beban balok sehingga gampang dipindah-pindah. Dan karena itu juga pembangunan menara selesai dalam sekejap. Lloyd lalu meminta Bell untuk bersiap-siap. Lalu Bell menggunakan skill kentutnya dan terbang sambil membawa kabel baja. Lalu di seberang terdapat Podong yang telah bersiap-siap. Podong lalu menangkap Bell dengan tepat. Dan para pekerja akan mengencangkan kabel yang tadi dibawa Bell dan sambungan soket pun telah selesai. Melihat kejadian itu, semua orang yang menonton pun berdecak kagum, dan di sana terdapat Xavier dan Julian. Julian lalu kagum dengan apa yang dilakukan oleh Lloyd. Xavier lalu memuji Julian juga karena dia telah bekerja keras, padahal dia belum pernah melakukannya. Dulu saat Julian belajar ilmu pedang, Julian bahkan tidak bisa mengangkat pedang dan bahkan terluka. Namun Xavier berpikir bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Kayaknya si Julian ini cowok dah. Lalu, langkah selanjutnya, Hippo akan membawa bagian badan jembatan. Lalu para magician akan menggunakan sihir api untuk menyatukan jembatan. Ya, seperti tukang las gitu. Dan konstruksi jembatan pun telah selesai. Lloyd lalu berteriak, "Hidup kuli!" Lalu notifikasi muncul, pembangunan jembatan gantung di ibu kota kerajaan Magenta telah selesai. Sejumlah besar RP akan dibayarkan menurut pencapaian konstruksi. Bonus RP 1050 poin, dan total poin RP yang dimiliki Lloyd adalah 3019 poin. Lalu Ratu Magento pun meresmikan jembatan gantung itu dan memberikannya nama Lojavi. Ratu Magento lalu memberikan Lloyd gelar sebagai Master Craftsman. Orang-orang pun bersorak-sorak, dan di antara orang itu terdapat Pak Tua Dwarf. Dia lalu berkata, Lloyd berhak mendapatkan gelar itu karena hanya Lloyd lah yang bisa merancang suatu hal semacam ini. Dan Pak Tua itu mengakui Lloyd. Lloyd lalu bergumam bahwa dia telah menerima pembayaran dengan biaya konstruksi yang tinggi, jadi dia bisa melunasi hutang keluarganya. Namun masih terdapat suatu hal besar. Masalahnya adalah Ratu Magento, karena Ratu Magento akan berpikir bagaimana cara untuk memanfaatkan kemampuan Lloyd. Ratu lalu berkata bahwa dia memiliki perintah dan meminta Lloyd untuk kembali ke kerajaan dan bicara di sana. Lloyd lalu berpikir suatu cara untuk menyelesaikan dua masalahnya sekaligus, yaitu masalah akademi dan masalahnya saat ini. Lloyd lalu tersenyum dan menerima perintah dari Ratu Magento. Lloyd bergumam, "Mari kita bunuh dua burung dengan satu batu." Lalu di istana kerajaan, Ratu Magento mengumumkan bahwa Lloyd akan dianugerahi dengan wilayah dan gelar yang layak atas prestasinya. Para bangsawan yang lain pun menjadi terdiam dan iri. Melihat itu, Ratu Magento lalu bergumam, walaupun Lloyd adalah anak baron dari pedesaan, tapi Lloyd dapat menghukum pejabat tinggi seperti mereka. Sebenarnya memiliki wilayah dan gelar itu sangat tidak menyenangkan. Itu hanya akan menyebabkan penderitaan yang bahkan tidak hilang saat beristirahat. Tapi tak disangka, Lloyd berkata bahwa dirinya meminta sesuatu yang jauh lebih besar dari hal itu. Sontak para pejabat di sana pun mencemooh tindakan dari Lloyd yang serakah. Ratu Magento lalu menanyakan apa yang diinginkan oleh Lloyd. Lloyd berkata, jika permintaannya ini masuk akal, maka dia meminta Ratu untuk menarik wilayah dan gelar yang akan diberikan kepada Lloyd. Ratu Magento berkata bahwa dia ingin mendengar permintaan Lloyd terlebih dahulu, baru dia akan memutuskannya. Ratu Magento lalu berpikir apakah yang diinginkan oleh Lloyd. Dan apapun itu, Ratu Magento tidak akan merubah keinginannya untuk membuat Lloyd berada di sisinya. Lloyd berkata bahwa keinginannya adalah pembersihan di akademi kerajaan. Ratu Magento lalu meminta Lloyd untuk menerangkan lebih lanjut apa yang ia maksud. Lloyd lalu menjelaskan bahwa siswa di akademi kerajaan lebih fokus terhadap kelompok mereka daripada belajar. Hal ini menyebabkan anak dari bangsawan berpangkat rendah menderita secara fisik dan mental. Lloyd juga menambahkan, para bangsawan pendidik di akademi mengetahui ini, namun mereka memilih untuk menutup mata mereka. Hal itu disebabkan oleh uang gelap yang mereka terima. Para siswa membelanjakan dirinya dengan kekuasaan di saat mereka seharusnya belajar. Lloyd berkata bahwa hal ini sudah menyimpang dari tujuan akademi. Para pejabat dan bangsawan yang mendengar perkataan Lloyd pun menjadi ketar-ketir. Lloyd lalu memanggil Xavier untuk menunjukkan bukti yang mereka punya. Xavier lalu menunjukkan buktinya kepada Ratu Magento. Lloyd mengaku bahwa dia dan Xavier telah melakukan penyelidikan selama 4 bulan untuk ini.
Dan Xavier berkata bahwa di dalamnya berisi pengakuan dari alumni lulusan akademi dan bahkan pengakuan dari seorang profesor yang muak dengan hal yang tidak masuk akal ini, dan akhirnya dia meninggalkan akademi. Dan kesaksian mereka sudah terdokumentasikan dengan lengkap. Para pejabat pun menjadi panik. Mereka berusaha meyakinkan Ratu Magento bahwa perkataan Lloyd dan Xavier hanyalah omong kosong belaka. Ratu Magento lalu murka. Dia memerintahkan agar para pejabat itu harus diberikan mantra pengakuan. Lalu para bangsawan kampret itu pun diberi mantra pengakuan, dan akhirnya mereka menerima hukuman yang pantas. Ratu Magento lalu bergerak dengan cepat. Dia memimpin langsung menuju ke akademi kerajaan dan memerintahkan untuk menangkap setiap orang yang namanya ada di daftar, tak peduli jika orang itu memiliki hubungan dengan kerajaan sekalipun. Ratu Magento berkata untuk memecat mereka semua dan sita semua properti yang mereka miliki, lalu bersiap untuk menerima hukuman mati. Jir, tegas banget gak kayak di Konoha lembek. Lanjut, Lloyd dari atas tebing menyaksikan semua kejadian itu dengan senyum puas. Xavier lalu bertanya, sepertinya Lloyd cukup senang dengan pembersihan akademi ini. Lloyd lalu meluruskannya bahwa dia senang bukan karena itu, tapi karena Ratu Magento telah lupa dengan keberadaannya dan sibuk mengurusi masalah akademi. Xavier pun memahami maksud dari Lloyd, tapi apa harus Lloyd mengeluarkan ekspresi bangke itu? Tiba-tiba dari belakang muncul pengawal pribadi Ratu yang bernama Sir Kyle. Dia membawa pesan dari Ratu. Ratu berkata bahwa kemanapun Lloyd pergi, Lloyd harus mendatangi pesta nanti malam. Lloyd pun mengiyakannya. Kyle juga menambahkan bahwa Ratu berkata, itu adalah operasi penyamaran yang hebat, dengan menggunakan akademi sebagai alasan. Aku menghargai keinginanmu untuk bermain-main, kata Ratu Magento. Lloyd pun hanya bisa kebingungan dengan pesan Ratu. Setelah menyampaikan pesan Ratu, Kyle pun pergi dari tempat Lloyd. Lloyd terkejut karena dia tidak menyadari kehadiran Kyle. Lloyd juga menanyakan hal itu kepada Xavier. Xavier juga berkata bahwa dia tidak bisa merasakan kehadiran Sir Kyle. Xavier berkata bahwa Sir Kyle adalah ahli pedang terbaik di kerajaan. Jadi mudah baginya untuk menyembunyikan keberadaannya dari kesatria di level Xavier. Scene lalu berpindah ke tempat Julian dan Lloyd. Julian bertanya apakah Lloyd telah merencanakan semua ini dari awal, dan Lloyd pun membenarkannya. Makanya dia menghajar anak Lakona dengan sangat parah. Julian tiba-tiba berkata bahwa dia sangat bangga memiliki kakak seperti Lloyd, karena sekarang Lloyd adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Lloyd pun terkejut setelah mendengar pengakuan dari Julian, dan notifikasi muncul. Julian Frontera telah berpikir bahwa Anda adalah pahlawan yang telah menyelamatkan keluarganya dari krisis. Dia membuka hatinya, menghargai, dan juga telah mengakui Anda. Kesukaan Xavier terhadap Anda meningkat 65 kali, dan Anda akan menerima bonus RP sebesar 910 poin. Dan jumlah poin RP Lloyd adalah 3.929 poin. Tapi Lloyd bereaksi bahwa dia hampir mau muntah mendengar ucapan Julian. Julian pun sontak menyesali perkataannya tadi. Scene lalu berpindah ke pesta yang Ratu katakan tadi. Ratu Magento lalu memanggil Lloyd untuk datang kepadanya. Lloyd sedang berusaha menyembunyikan dirinya dari Ratu, namun semua itu hanya sia-sia. Ratu lalu menegati Lloyd dan berkata bahwa hal yang dilakukan Lloyd hanya sia-sia karena keberadaan Lloyd itu menonjol seperti jangkrik. Lloyd hanya tersenyum mendengar perkataan Ratu, namun Xavier membenarkan perkataan dari Ratu Magento. Ratu Magento lalu berkata bahwa Xavier memiliki pikiran yang sama seperti dirinya. Mereka berdua lalu menggibahkan Lloyd. Lloyd lalu protes kepada Xavier karena Xavier terlihat begitu lega setelah mengatakan bahwa Lloyd mirip jangkrik. Lalu Ratu Magento memerintahkan Lloyd untuk mendekat padanya. Lloyd lalu mendekat ke arah Ratu Magento. Namun Ratu berkata untuk lebih dekat lagi, dan lagi. Lloyd lalu keringat dingin dan berkata bahwa dia tidak berani mendekati Ratu Magento lebih dekat lagi. Dan bukan ya, Ratu Magento ternyata berbisik sesuatu kepada Lloyd. Ratu berkata, jika Lloyd ingin merubah keputusannya dan mau di sisinya, maka Ratu Magento akan menyiapkan semuanya untuk Lloyd. Ratu Magento lalu pergi dan meminta Lloyd untuk menikmati pestanya, karena ini dibuat khusus untuk Lloyd. Lloyd pun menjadi sangat gembira setelah Ratu tidak jadi menjadikannya bawahan. Lloyd lalu menikmati pestanya dan makan sana-sini. Namun Lloyd tiba-tiba teringat bahwa sekarang adalah kejadian di mana Ratu akan kehilangan kesadarannya. Lloyd pun menjadi panik karena sumber uangnya bisa saja hilang. Lalu lewatlah Sir Kilian yang sedang berbicara dengan salah satu penjabat. Mereka berkata bahwa perjamuan ini akan berlangsung sampai bulan terbenam. Mendengar itu, Lloyd lalu mengingat bahwa baris kalimat itu ia pernah melihatnya di novel. Dan saat itu terjadi ketika Ratu Magento diracuni dan kehilangan satu lengannya.
Kalimat yang diucapkan mereka tadi adalah sebuah kode rahasia yang cuma diketahui oleh mereka yang berencana membunuh ratu. Lloyd pun menjadi bingung karena seharusnya kejadian ini terjadi di 3 tahun lagi. Tetapi mengapa malah terjadi sekarang? Lloyd pun lalu juga menyadari bahwa Sir Kilian juga berkata kalimat itu.